Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahida Sapa dengan NIM L0212111034. Pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai molting dan pertumbuhan pada krustase. Yang pertama adalah pengertian molting. Molting adalah proses pergantian kulit atau kutikula pada invertebrata. Pada udang-udangan atau krustase, terjadi ketika ukuran daging udang bertambah besar. Sementara eksoskeleton atau cangkang tidak bertambah besar karena eksoskeleton bersifat kaku. Sehingga untuk menyesuaikan keadaan ini, udang akan melepaskan eksoskeleton yang lama. Pada peristiwa pergantian kulit ini terjadi proses biokimia, yaitu pengeluaran atau ekskresi dan penyerapan absorpsi kalsium dari tubuh hewan. Molting dipengaruhi oleh faktor biologis baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, molting dikontrol oleh hormon, yaitu hormon penghambat metabolisme, hormon penghambat molting atau MIH, dan hormon penghambat perkembangan gonad atau GIH. Secara tidak langsung, melalui proses autotomi atau ablasi, yaitu metode merangsang molting yang diaplikasikan pada budidaya intensif kepiting bakau. Selanjutnya adalah struktur eksoskeleton. Eksoskeleton diproduksi oleh satu lapisan sel epidermis atau hipodermis yang terletak tepat di bawahnya. Eksoskeleton memiliki 4 lapisan utama, yaitu epikutikel terluar, exokutikel, endokutikel, dan lapisan membran dalam. Lapisan ini terdiri dari berbagai kombinasi lipid, kitin atau polimer karbohidrat, protein, dan garam kalsium. Beberapa bagian eksoskeleton, misalnya membran artrodial yang menghubungkan segmen kaki dan tubuh, tidak mengalami pengapuran untuk mempertahankan fleksibilitasnya. Endokutikula dan eksokutikula bersama-sama membentuk sebagian besar ketebalan eksoskeleton. Segera setelah ekdisis, satu-satunya lapisan yang ada adalah epikutikula dan eksokutikula. Dalam beberapa jam epidermis mulai mengeluarkan endokutikula. Sekresi ini berlanjut hingga udang berasa dalam kondisi intermoult saat ketiga lapisan tersebut terbentuk sempurna. Selanjutnya adalah hormon dan proses molting. Kegagalan molting pada arthropoda disebabkan adanya sindrom molting akibat aktivitas hormon internal yang kurang yang dipengaruhi oleh ketersediaan hormon ecdison yang tidak mencukupi dalam tubuh arthropoda. Hormon ecdison berperan sebagai hormon molting dan mengatur fungsi fisiologis seperti pertumbuhan, metamorfosis, dan reproduksi. Level konsentrasi hormon ecdison bervariasi antar spesies, perkembangan stadia, tahap metamorfosis, dan musim. Ecdison dikeluarkan dari organi untuk menstimulasi molting. Setelah dilepaskan ke dalam darah, ecdison dikonversi menjadi 20 hidroksiecdison yang merupakan hormon molting. Aktif, sekresi ecdison diblokir oleh neurohormon yang disebut molting inhibiting hormone MIH yang diproduksi oleh tangkai mata. Pada tangkai mata krustase terdapat hormon penghambat molting dan perkembangan gonad. Oleh karena itu, dengan penghilangan X organ penghasil hormon penghambat molting di tangkai mata melalui proses ablasi dapat meningkatkan frekuensi molting. Selanjutnya adalah tahapan molting. Yang pertama adalah post-molt. Tahapan setelah pelepasan kulit lama atau proses eksuvasi. Pada tahap ini, udang akan mengalami pengembangan eksoskeleton yang disebabkan oleh meningkatnya volume hemolip atau darah akibat dari terserapnya air ke dalam tubuh udang. Pada fase ini, udang sedang dalam masa pemulihan dari proses molting sebelumnya. Pada fase ini, udang akan menyerap banyak air atau kalsium agar mampu menumbuhkan dan memperkuat kutikula baru yang akan menyesuaikan ukuran tubuhnya yang baru pula. Setelah eksoskeleton lama terlepas, dalam beberapa jam atau hari akan tumbuh eksoskeleton baru hingga akhirnya mengeras seperti eksoskeleton lama. Yang kedua adalah intermoult. Eksoskeleton akan semakin mengeras yang disebabkan oleh mineral dan protein yang menyatu. Pada fase ini, kutikula dari udang dalam keadaan fungsional. Pertumbuhan bobot udang akan terus terjadi, dan pada tahap ini aktivitas makan udang tidak terganggu bahkan cenderung stabil hingga maksimal. Dan yang ketiga adalah early premoult, yaitu terbentuknya epikutikel baru yang ada di bawah lapisan endokutikel. Tahapan ini dimulai dengan meningkatnya konsentrasi hormon molting yang ada pada darah udang. Siklus molting selanjutnya dikendalikan oleh hormon tersebut yang dihasilkan oleh kelenjar molting di dalam ruang anterior branchium atau disebut dengan Y organ. Dan yang terakhir adalah late premoult, merupakan tahapan akhir dari proses molting. Pada tahap ini akan terbentuk lapisan exocuticle baru di bawah lapisan epicuticle yang sebelumnya telah terbentuk pada tahap early premoult, yang selanjutnya diikuti dengan memisahnya antara cangkang lama dengan cangkang baru.
Selanjutnya adalah variabel yang menginduksi molting dan kesuksesan egg disease. Yang pertama adalah panjang fotofase, yang kedua konsentrasi yang seimbang dari hormon molting dan hormon penghambat atau MIH, dan yang ketiga suhu air. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai molting dan pertumbuhan pada krustase. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.